Jika Sobat Kicau Mania sudah mendapatkan settingan atau takaran jangkrik pada season pertama dan murai batu terlihat bagus, apa sih langkah selanjutnya untuk season yang kedua? Jika Sobat Kicau Mania memberikan jangkrik 3 ekor dan ulat Hongkong 2 ekor pada saat lomba dan murai batu berhasil mendapatkan juara, maka pada season B apa yang harus kita lakukan? Ketika season A sudah selesai, maka kita ingin mengikuti season B. Maka murai batu setelah turun itu harus kita full kerodong. Kenapa harus kita full kerodong? Agar si murai batu menyimpan tenaga dan tidak bongkar isian terus menerus. Nah, untuk ekstra pudingnya kita kurangi dari takaran di season A. Karena kenapa? Karena pada saat pertandingan di season A, murai batu itu birahi dan emosinya sudah naik. Jadi kita hanya memberikan cukup 2 ekor jangkrik atau hanya cukup 1 ekor jangkrik. Di season B ini kita hanya perlu mengurangi takaran jangkrik dari season A. Karena kenapa? Karena pada saat pertandingan di season A, birahi dan emosi si murai batu sudah pasti akan naik ketika berhadapan dengan lawannya. Dan untuk ulat Hongkong pun itu ada yang kita kurangi. Misal yang tadinya kita berikan 3, hanya kita berikan 2. Bahkan ada juga murai batu pada saat season B itu tidak saya berikan ulat Hongkong sama sekali. Nah, pada saat pertandingan season A lah kita harus benar-benar mengamati kerja dari si murai batu itu. Pada saat sesi B ini murai batu harus dalam keadaan kondisi di full kerodong agar si murai batu menyimpan tenaga dan tidak bongkar isian terus menerus. Karena pada saat sesi A murai batu sudah banyak mengeluarkan tenaga, jadi kita harus membuat murai batu itu tenang dan nyaman. Pada saat di lapangan memang kita harus benar-benar mengamati dari si murai batu yang kita rawat. Ada murai batu yang pas ketika kita sampai ke lapangan itu harus kita ablak, lalu kita kerodong kembali pas pada saat 1 season sebelum kita naikkan. Ada murai batu yang ketika di lapangan itu harus kondisinya benar-benar kita full kerodong dan kita mencari posisi tempat itu yang tenang agar birahi dan emosi si murai batu itu tidak terpancing sehingga membuat murai batu itu bongkar pada saat dibawa terus menerus. Jadi pas ketika kita naikkan, murai batu akan ngempos atau bahkan banyak jeda karena kehabisan tenaga pada saat posisi sebelum kita naikkan. Jadi di sini kita harus benar-benar mengamati apakah murai batu enak pada saat kita ablak di lapangan atau kita full kerodong pada saat di lapangan. Semua itu perlu kita coba dan kita pelajari agar kita mengenal karakter dari si murai batu yang kita rawat. Untuk Sobat Kicau Mania yang masih bingung ketika ingin berangkat sekitar jam 1 atau jam 2, apakah kita harus memberikan ekstra puding lagi? Saya hanya memberikan ekstra puding lagi ketika sampai lapangan dan saya ablak. Saya lihat apakah emosi dan birahi si murai batu itu sudah pas atau belum. Itulah fungsi pemberian ekstra puding lagi pada saat di lapangan. Apakah pada saat hari H itu murai batu harus mandi atau tidak? Saya pernah merasakan ketika baru pertama kali memelihara murai, saya juga merasa bingung.
Yang selalu ada di pikiran saya apa yang harus saya lakuin, apakah mandi atau tidak, dan apakah pas pada saat berangkat harus saya berikan jangkrik atau tidak. Itu sudah pasti ada di pemikiran bagi sobat kicau mania yang baru bermain murai. Saya tidak pernah memandikan murai batu pada saat hari H lomba, pagi ataupun mau berangkat, terkecuali kita sudah benar-benar mengenali karakter dari si murai batu itu, dan posisi murai batu tersebut memiliki jiwa tempur yang sangat tinggi alias benar-benar galak. Itu baru saya mandikan pas hari H. Karena kenapa? Karena agar bisa meredam emosi dan birahi dari si murai batu tersebut. Untuk pemberian kroto pada saat hari H itu, saya berikan kroto pada saat pagi hari setelah saya memberikan jangkrik. Saya tidak pernah memberikan kroto pada saat posisi di lapangan. Di lapangan itu saya cukup memainkan jangkrik dan ulat hongkong. Jadi untuk jangkrik dan ulat hongkong ini jangan salah persepsi. Ada murai batu yang pada saat di lapangan itu saya berikan jangkrik dan ulat hongkong. Ada yang hanya saya berikan jangkrik aja. Semua itu berdasarkan dari pengamatan setelah kita mengenali karakter dari si murai batu tersebut. Apakah ulat hongkong diperlukan atau tidak? Karena setiap murai batu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada juga murai batu yang pada hari H itu tidak saya berikan kroto. Itulah kenapa pentingnya pemahaman pada saat settingan harian itu. Kita dapat harus mengenali karakter dari si murai batu yang kita rawat. Karena ekstra puding itu ada yang cocok dan ada yang tidak bagi si murai batu yang kita rawat. Memang untuk mengenali sebuah karakter dari murai batu itu harus perlu kesabaran dan proses. Ada murai batu yang gampang untuk disetting dan memang ada murai batu yang sedikit agak bandel untuk kita setting. Saya sendiri pun pernah mengalami yang namanya mengenali satu karakter murai batu itu sampai 1 tahun, ada juga yang sampai 5 bulan. Tetapi saya setiap minggu saya ikutkan latihan bersama atau disebutnya latber agar saya lebih mengenali dari karakter si murai batu tersebut. Tetapi ketika saya telah mengenali karakter si murai batu tersebut dan si murai batu itu akhirnya membanggakan dan selalu stabil di jalur juara. Oke sobat kicau mania, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Setiap perawat burung mempunyai trik dan caranya masing-masing untuk menjadikan burungnya berprestasi. Selamat mencoba dan selamat mencetak burung juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.